百朝大战正式开始。Masih di alur cerita Wudong Qianpun. 究竟是谁？老子林动。Chapter 775. Kedua sinar cahaya yang menakutkan itu akhirnya bertabrakan dengan cara yang sangat mencolok di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diduga mengguncang bumi tidak muncul saat tabrakan terjadi. Sinar cahaya megah saling menjalin satu sama lain dengan cara mencolok dan dengan gila mengikis pihak lain. Jiwa yang membangkitkan kegigihan dirasakan darinya di tengah kesunyian. Semua mata menatap tajam pada dua lampu megah yang menempati dua bagian langit. Mereka jelas menyadari bahwa pertukaran ini akan menentukan pemenang pertarungan antara dua individu. "Bos, ada apa?" Roh kecil Raja Ling Zhen tiba-tiba menemukan perubahan dalam ekspresi Yuan Chang. Dia langsung kaget dan tanpa sadar bertanya. Ada yang tidak beres dengan serangan dari bocah itu? Yuan Chang menatap dengan penuh perhatian pada sinar yang ditembakkan dari arai cahaya. Suaranya mengandung sedikit kesedihan. Meskipun dia tidak bisa merasakan dari mana perasaan tidak nyaman ini berasal, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa arai ringan Lindong ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Hati Ling Zhen melonjak karena ekspresi Yuan Chang. Segera, dia tertawa. "Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir serangan orang itu benar-benar dapat memblokir codes Dewa Petir Lei Qian?" Ekspresi Yuan Chang agak gelap tapi dia tidak menjawab. Tidak mungkin, mata Ling Zhen juga menyipit ketika dia melihat respon seperti itu. Suaranya yang bergumam mengandung sedikit keterkejutan. Serangan Lei Qian melemah, Yuan Chang berbicara dengan suara suram. Ling Zhen buru-buru mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia juga bisa merasakan bahwa petir yang awalnya sangat liar dan keras di langit diam-diam kehilangan sebagian kekuatannya pada saat ini. Di sisi lain, sinar cahaya dari Lindong tetap hangat. Aura yang tidak bisa diguncang dipancarkan dari suam-suam kuku itu. Bagaimana ini mungkin? Mata Ling Zhen akhirnya mulai secara bertahap menjadi suram pada saat ini. Kata-kata ini juga terdengar di dalam hati Lei Qian ketika mereka muncul dari mulut Ling Zhen. Pelemahan serangannya adalah sesuatu yang dia rasakan pertama kali. Segera, ekspresi tidak percaya muncul dari wajahnya yang terlihat galak. Mustahil. Ekspresi ini hanya muncul di wajah Lei Qian sejenak sebelum digantikan oleh yang lebih ganas dari sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa Dewa Petir yang dia perlihatkan dengan kekuatannya saat ini akan benar-benar diterima oleh Lindong, yang hanya pada tahap 7 Yuan Nirvana. Yuan Power yang besar dan perkasa bersiul keluar dari tubuh Lei Qian tanpa menahan diri. Setelah itu berubah menjadi petir mengerikan yang dengan liar mengalir ke petir yang berjuang dalam upaya untuk menghancurkan perlawanan Lindong. Namun, terlepas dari berapa banyak daya yang ia tuangkan, sinar cahaya misterius dari arai cahaya terus tetap tak tergoyahkan. Gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai dipisahkan dan dimusnahkan pada tingkat yang menakjubkan, sementara berkas cahaya mengikis kilat. Wajah Lindong tetap tenang dan tanpa riak sejak awal. Tampaknya adegan di depannya tidak aneh. Namun, pucat juga melintas di wajahnya sementara sinar terang menerobos serangan pihak lain. Kekuatan formasi alam semesta kuno memang menakutkan. Namun, kekuatan Yuan dan energi mental yang dikonsumsi juga telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Lindong menghirup udara panas yang agak membakar. Pada saat berikutnya, ekspresi yang sangat serius tiba-tiba keluar dari kedua matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan kecepatan kilat saat suara yang dalam bergema dari tenggorokannya. Setelah kata ini keluar dari mulut Lindong, sinar cahaya misterius, yang pada awalnya melahap serangan pihak lain dengan kecepatan yang lembut dan stabil, tiba-tiba melepaskan serangan yang mengejutkan. Dihadapkan dengan sinar cahaya yang tiba-tiba menjadi liar dan keras, kilat yang menembus langit mulai dengan cepat runtuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Sinar cahaya aneh menembus petir yang menembus langit dengan menghancurkannya dengan mudah. Pada akhirnya, itu tanpa ampun menabrak Lei Qian yang terkejut di depan mata terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Lei Qian telah kehilangan. Ling Qingzu, yang telah mengamati pertempuran di langit, akhirnya berkomentar dengan lembut pada saat ini, ketika wajah di bawah kerudungnya berkedut sedikit. Kemungkinan seseorang yang setenang dan acuh tak acuh seperti dia mengalami kesulitan mempertahankan ketenangannya saat menonton adegan ini. Joy muncul di wajah Suruo. Dia tersenyum cemerlang dan berkata, "Saya tahu bahwa kakak laki-laki, Lindong tidak akan kalah." Di sampingnya, Wukun menggosok wajahnya. Segera, senyum yang agak tidak wajar terangkat ke wajahnya,
di mana ia menyembunyikan kejutan di matanya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia akan mengalami kesulitan besar untuk percaya bahwa Lindong benar-benar dapat muncul sebagai pemenang dalam pertempuran langsung melawan ahli tingkat Lei Qian. Kali ini, itu pasti bukan kemenangan menggunakan trik seperti sebelumnya. Lei Qian sudah mengeluarkan kartu truf seperti Lightning God Codes. Namun, hasilnya, sinar misterius itu merobek langit yang dipenuhi petir. Akhirnya, melesat ke arah Lei Qian dengan kecepatan kilat di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Saat tabrakan terjadi, semua orang bisa dengan jelas melihat kekuatan Yuan petir pada tubuh Lei Qian menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Suara yang dalam dan memekakan telinga terdengar di langit. Ekspresi Lei Qian segera menjadi pucat saat seteguk darah segar diludahkan dengan liar. Tubuhnya juga menjadi seperti burung dengan sayap patah saat mulai turun dengan cepat ke tanah. Mata Lindong dingin saat dia melihat Lei Qian jatuh ke tanah. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak dengan keras saat tubuhnya bergegas keluar di tengah-tengah seruan yang menembus langit. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lei Qian. Tinjunya terkepal dan sebatang pohon hitam muncul di dalamnya. Setelah itu, dia dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Batang pohon hitam berisi kekuatan yang menakutkan. Itu hancur berat ke tubuh Lei Qian. Kekuatan dicurahkan dan suara patah tulang bisa terdengar dari dada Lei Qian. Seteguk darah segar lainnya dimuntahkan tak terkendali. Mata Lei Qian agak ngeri ketika mereka melihat wajah pemuda itu dari dekat. Pada saat ini, kedengkian yang memenuhi wajah ini bahkan lebih kuat daripada wajahnya. Selain itu, dia benar-benar melihat adanya niat membunuh di mata Lindong. Lindong ingin membunuhnya. Pikiran ini menyebabkan rasa dingin tiba-tiba melonjak di hati Lei Qian. Kekejaman Lindong telah melebihi harapannya. Senyum jahat di wajah Lindong yang agak pucat semakin lebar saat dia melihat wajah ketakutan Lei Qian. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika berkelahi dengan orang lain. Dia jelas menyadari permusuhan yang dimiliki Yuan Gate terhadap mereka selama perjalanan mereka di sini. Permusuhan semacam ini tidak bisa diselesaikan. Karena itu, dia yakin bahwa Yuan Gate pasti akan menyerang mereka pada akhirnya. Karena ini adalah masalahnya, dia harus mengambil kesempatan ini dan mematahkan salah satu tangan lawannya. Dia harus membunuh Raja Guntur kecil Lei Qian sekarang sebelum merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Niat membunuh dalam mata Lindong melonjak. Setelah itu, dia mengangkat batang pohon hitam di tangannya lagi dan dengan keras mengayunkannya ke kepala Lei Qian. Kamu berani. Namun, ketika Lindong berencana untuk mengalahkan musuh yang sudah jatuh ini, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Little Yuan King Yuan Chang menggerakkan tubuhnya dan langsung bergegas. Kakak senior Chen Gui. Di kejauhan, tatapan dingin muncul di wajah cantik King Tan ketika dia melihat bahwa Yuan Chang akan turun tangan. Sebelum suaranya bisa memudar, Chen Gui sudah bergegas dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, dia muncul di depan Yuan Chang dan memblokirnya. Ekspresi Ling Zhen juga berubah setelah Yuan Chang dihentikan. Dia melambaikan tangannya dan bergegas keluar. 6 jenderal jiwa dari gerbang Yuan serta beberapa murid yang lebih kuat juga mengikuti petunjuknya dan mendesing keluar. Ying Xiao Xiao, yang telah menonton pesta gerbang Yuan, tidak ragu ketika dia melihat adegan ini. Teriakan terdengar dan dia langsung melesat ke depan. Wang Yan, Ying Huan Huan, King Ye dan yang lainnya di belakangnya segera mengikuti. Heavenly Phoenix sitar merah cerah sekali lagi muncul di tangan Ying Huan Huan. Jelas, mereka siap terlibat dalam perang habis-habisan. Para elit dari kedua belah pihak telah bergerak. Setelah melihat ini, mata para murid dari kedua belah pihak tiba-tiba menjadi ganas juga ketika gelombang kekuatan Yuan yang kuat mulai meletus di langit. Dalam sekejap singkat ini, suasana seluruh area menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau akan meletus. Chapter 776. Dalam sekejap, banyak orang berdiri dalam konfrontasi di langit. Majestic Yuan Power melonjak ke arah langit, menyebabkan atmosfer menjadi tegang sementara percikan cepat muncul dari atmosfer yang tegang. Daerah yang semula berisik juga dengan cepat menjadi sunyi senyap. Anggota banyak faksi menatap langit saat kehati-hatian muncul di mata mereka. Mereka jelas khawatir bahwa mereka akan terlibat ketika pertempuran dimulai. Chen Gui, apakah Anda benar-benar berniat mengganggu dendam antara gerbang Yuan saya dan Sekte Dao? Ekspresi Yuan Chang sedikit suram saat dia menatap Chen Gui yang menghalangi dia. Nada dingin mengalir dalam suaranya yang rendah. Aku ditugaskan tugas ini. Chen Gui hanya tersenyum tipis dan berkata di hadapan kata-kata yang mengancam ini.
Lindong, gerbang Yuan kita akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan jika Anda membunuh Lei Qian. Ling Zhen menyimpan kipas lipat di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Lindong, yang telah mencengkeram Lei Qian, saat dia perlahan berbicara. Bukankah ini sudah terjadi sekarang? Lindong tersenyum saat berkata. Wajahnya yang muda dan agak pucat tampak sangat dingin di mata Ling Zhen dan para murid gerbang Yuan. Lindong, apakah Anda berencana untuk memulai perang dengan gerbang Yuan kami di sini? Yuan Chang menurunkan kelopak matanya. Tangannya perlahan mengencangkan cengkeramannya di pedangnya. Tampaknya ada cahaya abu-abu aneh yang naik jauh di dalam matanya. Percayalah, akhir itu bukanlah sesuatu yang ingin kamu lihat, bahkan dengan bantuan Chen Gui. Yuan Chang mengangkat wajahnya, yang tidak bisa dianggap tampan, setelah berbicara. Sebuah lengkungan yang luar biasa gelap, dingin, dan haus darah terangkat di wajahnya. Jangan paksa tanganku. Kalau tidak, Chen Gui tidak akan bisa menghentikan saya. Mata Lindong menyusut pada saat ini. Dia menatap Yuan Chang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit kegelisahan mulai membengkak di dalam hatinya. Oh, kalau begitu, aku sekarang benar-benar ingin mencobanya. Chen Gui tertawa lemah. Aura dingin muncul di wajahnya yang mengenakan topeng hantu ketika dia mendengar kata-kata Yuan Chang. Apakah begitu? Mata Yuan Chang menjadi semakin gelap. Ling Zhen dan yang lainnya juga mencondongkan tubuh mereka ke depan setelah muncul untuk merasakan permusuhan dalam nada Yuan Chang. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa megah menyebar dalam gelombang seperti cara. Menanggapi ini, wajah Ying Xiao Xiao, Wang Yan dan murid Dao Sek yang tersisa di belakang Lindong segera tegang. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari tengah baskom sementara kedua belah pihak berhadapan satu sama lain dalam suasana yang bermusuhan. Mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka berbalik ke tempat itu. Setelah itu, mereka melihat ada sedikit distorsi di ruang itu. Sejumlah aula kuno yang luar biasa tampak samar-samar muncul di dalam ruang terdistorsi. Aura kuno yang hanya bisa terbentuk oleh akumulasi waktu merembes keluar dari ruang dan menyebar ke seluruh area. Membakar stas kuno langit. Banyak seru-seru terdengar setelah munculnya fenomena biasa ini. Setelah itu, banyak pasang mata itu tiba-tiba menjadi panas dan serakah. Mereka tidak berkumpul di sini untuk menonton pertarungan antara Yuan Gate dan Dao Sek. Tujuan mereka adalah Burning Sky Ancient Stars yang disembunyikan di sini. Sebelumnya, mereka menaruh perhatian pada pertarungan antara kedua belah pihak karena mereka menunggu. Sekarang setelah hidangan utama muncul, mereka secara alami mulai mengalihkan perhatian mereka. Simpanan kuno akan segera muncul ya, mata menyipit Lindong melihat ke arah ruang terdistorsi. Dia tidak berharap itu akan muncul pada saat ini. Meskipun ruang terdistorsi, semua orang bisa melihat aula kuno yang terlihat samar-samar di dalamnya. Namun, ruang ini belum menunjukkan tanda-tanda sepenuhnya dibuka. Tampaknya tidak memiliki kunci. Setiap tatapan di tempat itu akhirnya dilemparkan ke arah Yuan Chang tanpa persetujuan sebelumnya. Alasan mereka datang adalah karena mereka mendapatkan berita bahwa Yuan Gate akan dapat membuka simpanan kuno kali ini. Melihat situasi saat ini, sepertinya akan tergantung pada Yuan Gate untuk membuka simpanan kuno ini. Yuan Chang jelas juga merasakan pertemuan tatapan ini. Segera, matanya berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Lindong, tujuan kami kali ini adalah Burning Sky Ancient Stars. Hanya jika Anda melepaskan Lei Qian, gerbang Yuan kami dapat membuka simpanan kuno dan memungkinkan semua orang untuk berbagi harta di dalamnya. Jika Anda tetap keras kepala, kemungkinan tidak ada yang akan dapat membuka simpanan kuno ini hari ini. Pada saat itu, Anda akan membuat marah semua orang. Saya percaya bahwa Anda tidak akan dapat menanggung beban ini. Kata-kata Yuan Chang tidak diucapkan diam-diam. Sebaliknya, itu menyebar dengan keras di bawah sampul Yuan Power. Akhirnya, itu bergema di samping telinga semua orang. Orang ini benar-benar licik. Ekspresi Ying Xiao Xiao sedikit berubah. Tindakan Yuan Chang ini jelas dimaksudkan untuk menyebabkan Dao Sekte ditempatkan pada posisi yang menentang semua orang. Melalui ini, dia akan memaksa Dao Sekte untuk melepaskan Lei Qian. Taktik ini sangat licik. Ekspresi Wang Yan dan yang lainnya juga sedikit tenggelam. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa beberapa tatapan sudah dilemparkan ke arah mereka beberapa saat setelah Yuan Chang mengucapkan kata-kata itu. Ada beberapa niat bersahabat di dalamnya. Sebaliknya, hanya ada desakan yang tidak sabar. Lindong, apa yang harus kita lakukan? Wang Yan bertanya dengan suara rendah.
Situasi ini sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa menghadapi banyak karena satu kalimat dari Yuan Chang. Tidak akan baik jika ini terus berlarut-larut. Lindong sedikit mengaitkan alisnya saat dia menatap Yuan Chang. Segera, dia melirik si merah menghadap Lei Qian, yang lehernya diraihnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa lemah. Karena kakak Yuan Chang begitu murah hati, saya tentu harus memberi Anda beberapa wajah. Itu hanya spar sebelumnya. Saya tidak punya niat untuk mengambil nyawa. Wajah para murid gerbang Yuan berkedut tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh bergelombang dari Lindong sebelumnya. Mereka semua mengerti bahwa Lindong pasti bermaksud membunuh Lei Qian sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Saudara Lindong benar-benar seseorang yang bisa melihat gambaran besar. Senyum muncul di wajah Yuan Chang. Namun, senyum ini dipenuhi dengan semacam perasaan yang sangat gelap dan jahat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Karena ini masalahnya, tolong lepaskan Lei Qian. Anggap dirimu menang dalam pertarungan ini. Kemungkinan Yuan Chang benar-benar menekan kemarahan yang hebat dan niat membunuh ketika mengucapkan kata-kata ini. Mengingat statusnya, hampir tidak ada orang di antara generasi muda wilayah Shuan Timur yang ia anggap serius. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang menurunkan dirinya dengan cara ini. Namun, Yuan Chang adalah orang yang luar biasa. Meskipun hatinya menekan niat membunuh, senyum masih muncul di wajahnya. Namun, senyum ini menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Lindong memiringkan kepalanya saat dia menyaksikan Yuan Chang. Segera, dia tersenyum cemerlang dan mengangguk. Semua orang tanpa sadar sedikit terdiam ketika mereka melihat ini. Dari sudut pandang tertentu, kedua belah pihak adalah tipe orang dengan kesabaran besar. Mereka sadar bahwa harimau tua yang memamerkan taringnya tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ular beracun yang bisa berbaring diam dalam penyergapan dan menunggu untuk memberikan pukulan fatal. Lindong dan Yuan Chang tampaknya termasuk dalam kategori ini. Betapa malangnya. Lindong melirik Lei Qian, yang dia pegang di tangannya. Ujung-ujung mulutnya melengkung. Dia berhenti ragu-ragu dan dengan santai melemparkan Lei Qian ke samping. Namun, tidak ada yang menemukan bahwa cahaya hitam yang tidak biasa telah diam-diam memasuki tubuh Lei Qian ketika tangan Lindong melepaskan diri dari tenggorokan Lei Qian. Lei Qian, yang dibuang oleh Lindong, dengan cepat diselamatkan oleh beberapa murid gerbang Yuan. Setelah itu, mata setan yang luar biasa di wajahnya yang pucat menatap Lindong dengan penuh perhatian. Raungan keluar dari tenggorokannya, "Lindong, begitu kamu mendarat di tanganku, aku akan membuatnya sedemikian rupa sehingga kamu akan memohon kematian." Namun, Lindong hanya tersenyum tipis di hadapan raungan setan Lei Qian. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. "Kita semua benar-benar meremehkanmu." Senyum di wajah Yuan Chang sedikit menarik ketika dia melihat Lindong melepaskan Lei Qian. Setelah itu, dia mulai berbicara perlahan. "Kamu adalah orang yang paling sulit dari Dao Sekte untuk berurusan dengan kali ini. Anda terlalu baik." Lindong tertawa. Penampilannya membuat Lei Qian marah sampai pada titik yang terakhir memiliki dorongan untuk mengeluarkan darah. Pandangan gelap juga melonjak ke wajah roh raja kecil Ling Zhen. Hanya Little Yuan King Yuan Chang yang terus memiliki wajah tanpa ekspresi. Namun, kompetisi sekte besar tidak akan berakhir dengan mudah kali ini. "Lindong, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu akan membayar harganya." Yuan Chang menatap Lindong dan berbicara dengan senyum tipis. Lindong mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Senyum cemerlang juga muncul di wajahnya saat ini. Kata-kata berikutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Yuan Chang tanpa disadari menjadi jelek terlepas dari kemauannya. "Jika kamu telah menyelesaikan omong kosongmu, bisakah kamu membuka simpanan kuno?" Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.